Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kalian menonton video ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian kerjasama antar negara. Yang kedua, kalian dapat mendeskripsikan bentuk-bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis faktor penghambat dan faktor pendorong kerjasama antar negara ASEAN. Yang keempat, mengidentifikasi upaya-upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN. Dan yang terakhir, yang kelima, kalian dapat menganalisis kelebihan Indonesia pada 3 pilar upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN. Dari televisi, kita pernah mendengar bahwa Indonesia bekerja sama dengan negara lain. Apa itu kerjasama antar negara? Pengertian kerjasama antar negara adalah terjadinya hubungan antara satu negara dengan negara lainnya melalui kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN di bidang ekonomi, salah satunya adalah dengan adanya AFTA. AFTA merupakan Asian Free Trade Area yang merupakan kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara. Keberadaan AFTA guna meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN dalam melakukan produksi untuk pasar dunia dengan adanya penghapusan bea dalam ASEAN. Selain itu juga dapat meningkatkan investasi asing. Di bidang ekonomi lainnya yaitu adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. MEA ini masuk ke Indonesia pada tahun 2015. Tujuan diadakannya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang pertama adalah ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional. Dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas. Tujuan yang kedua adalah ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerce atau perdagangan elektronik. Tujuan berikutnya adalah ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata. Dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN. Dan yang terakhir adalah ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global. Dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global. Berikutnya dalam bidang sosial budaya, salah satu contohnya adalah dengan adanya penyelenggaraan Pesta Olahraga Asia Tenggara setiap 2 tahun sekali melalui SEA Games. SEA Games ke-31 rencananya akan dilaksanakan di kota Hanoi, Vietnam pada tahun 2021 mendatang. Berikutnya dalam bidang politik, salah satu contoh kerjasamanya adalah dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Berikutnya adalah kerjasama dalam bidang pendidikan. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Dalam hal penawaran beasiswa, contohnya Indonesia memberikan beasiswa pendidikan, kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN. Kerjasama lainnya adalah negara anggota ASEAN turut mengadakan Olimpiade di bidang pendidikan pada taraf regional Asia Tenggara. Adapun faktor pendorong, kerjasama itu terjadi karena yang pertama, adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Contohnya, Indonesia mengekspor atau menjual hasil pertaniannya ke negara Singapura. Contoh lainnya adalah Indonesia mengimpor atau membeli beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor pendorong yang kedua adalah adanya kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis,
Beberapa negara di suatu kawasan umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya adalah negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Selain faktor pendorong, ada pun faktor penghambat kerjasama. Yang pertama adalah adanya perbedaan ideologi. Kerjasama akan terhambat apabila adanya perbedaan prinsip dan pandangan. Yang kedua, terjadinya konflik dan peperangan. Adanya konflik atau peperangan akan mengakibatkan hubungan kedua negara merenggang dan mengganggu stabilitas. Dan yang ketiga adalah perbedaan kepentingan. Setiap negara memiliki kepentingan untuk masa depan, keamanan, dan melindungi negaranya. Nah, kalau ada perbedaan kepentingan tiap negara, ini akan menghambat terjadinya kerjasama antar negara. Lalu bagaimana upaya-upaya untuk meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN? Upayanya dapat dilakukan melalui 3 pilar ASEAN. Yang pertama adalah pilar sosial budaya, yang tujuannya agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama di bidang sosial dan budaya. Yang kedua adalah pilar politik dan keamanan. Hal ini bertujuan agar kawasan Asia Tenggara menjadi aman, damai, dan makmur. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu pilar ekonomi. Pilar ini bertujuan untuk menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur, dan kompetitif. Kelebihan Indonesia pada 3 pilar upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN adalah dalam pilar politik dan keamanan, secara historis Indonesia adalah pendiri ASEAN. Sehingga secara politis mempunyai pengaruh yang kuat. Selain itu, militer Indonesia diyakini masih yang terkuat di ASEAN. Pilar sosial budaya menempatkan Indonesia sebagai negara dengan sumber daya manusia yang banyak, dengan usia produktif yang meningkat. Secara kultural, Indonesia memiliki kebudayaan yang paling banyak dan beragam di antara negara-negara ASEAN, sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Pada pilar ketiga, yaitu ekonomi, produk-produk kreatif yang dihasilkan Indonesia memiliki daya saing yang cukup bagus. Dalam pilar ekonomi ini, koperasi dapat dijadikan suatu program yang menarik karena sektor menengah ke bawah adalah salah satu komponen penunjang ekonomi. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share postingan ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.